Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barang siapa yang membenci atau tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Falaisa minni, bukan golonganku. Ini diulang oleh Rasulullah dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam menyikapi seorang yang curang ini. Man ghassa falaisa minni. Ini serius, Pak. Ketika sudah tidak dianggap sebagai golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alamatnya kemana sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghuril muhajjalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah Musalla Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, hal yang dianggap sepele di kala tabi'in, padahal di zaman Anas bin Malik masih bersama para sahabat, bersama para nabi, merupakan satu hal yang membinasakan adalah al-ghis atau kecurangan. Jadi curang itu kalau kita ngomong sekarang sudah, yaitu tadi, kadang ada prinsip dalam berekonomi, dalam berdagang, dalam berpolitik yang dengan curang saja belum tentu berhasil, apalagi akan lurus-lurus saja, begitu. Yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Itu sudah menjadi prinsip. Ya, prinsip itu tetap sebagai hal yang negatif, tetapi orang sudah tidak malu lagi untuk mengatakan seperti itu. Orang tidak sungkan-sungkan lagi untuk mengatakan secara terbuka seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kecurangan itu bagian dari demokrasi, sehingga curang dalam demokrasi, curang dalam pemilu, curang dalam pilkada, curang dalam pilpres, itu sesuatu yang sudah lazim dan seolah-olah sudah menjadi halal. Karena ada tokoh tahun 2019 dulu sangat nyata, kecurangan adalah bagian dari demokrasi, begitu. Sehingga merasa halal untuk melakukan kecurangan. Padahal kecurangan itu, Masya Allah, satu hal yang benar-benar membinasakan dan menghancurkan. Ketika Rasulullah SAW terjalan di pasar-pasar itu, Pak. Kemudian Rasulullah SAW tentu atas petunjuk wahyu, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba memasukkan tangan beliau di dagangan seseorang, dagangan makanan, apakah gandum, apakah kurma atau apa, yang ketika dimasukkan tangan beliau itu terdapat sesuatu dagangan itu yang cacat, yang basah, yang belenyek. Misalkan kalau kurma itu yang bagus-bagus kan kering-kering, Pak, keset-keset itu ditaruh di atas. Nah, ketika tangan Rasul dimasukkan, kok ada yang belenyek-belenyek, apakah busuk ataukah apa, tapi belenyek, tidak sama kualitasnya dengan yang di atas. Terus kemudian Rasulullah SAW menyatakan, mahada, apa ini wahai pedagang, begitu. Asobat sama ya Rasulullah, ini kena kehujanan ya Rasulullah. Asobat sama, tertimpa sesuatu yang dari langit, itu maksudnya kehujanan. Kemudian Rasulullah SAW balik bertanya, lima ma wa ta'atuhu fauqa ta'am hatta yarahunas, kenapa tidak engkau taruh di atas sehingga orang-orang manusia itu bisa melihat ini sebagai sesuatu yang becek atau jemek gitu. Kemudian man ghassa falaisa minni, Rasulullah kemudian menyatakan barang siapa yang curang maka dia bukan dari golonganku. Pak, kalau sudah Rasulullah menyatakan bukan dari golonganku,
Banyak hal-hal perbuatan-perbuatan yang oleh Rasulullah dikunci dengan kata falaisa minni. Nah, misalkan nikah yang paling sering kita dengar itu an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ini secara umum, nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang membenci atau tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Falaisa minni, bukan golonganku. Ini diulang oleh Rasulullah dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam menyikapi seorang yang curang ini. Man ghassa falaisa minni. Ini serius, Pak. Ketika sudah tidak dianggap sebagai golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alamatnya kemana sudah jelas. Ya pasti neraka lah, pasti. Ketika di Telaga Kautsar, nanti ketika Rasulullah melayani memberikan minum kepada semua umat beliau yang sudah ada tanda ciri khusus dari wajahnya bersinar, bercahaya karena sholatnya, karena wudhunya ketika di dunia. Tetapi ada orang-orang yang dikenali oleh Rasulullah sebagai golongan, sebagai umat Rasulullah SAW, tetapi oleh Allah dihalangi tidak bisa mendekat. Itu di antaranya itu. Ini masih termasuk golongan termasuk golongan ummati. Rasulullah mengaku itu di akhirat sebagai ummati. Ya Allah, kenapa ini umatku tetapi kok tidak bisa mendekat? Ini masih dianggap umatku oleh Rasulullah. Nah, ternyata orang ini melakukan kebid'ahan sepeninggal Rasul, melakukan satu amalan ibadah-ibadah yang Rasul tidak kerjakan. Ini, tapi masih dianggap sebagai ummati, kata Rasulullah, sebagai umatku. Lah, ini orang yang curang itu sudah langsung divonis oleh Rasulullah falaisa minni. Kalau sudah bukan umatku terus bagaimana, Pak? Di akhirat ya pastilah tujuannya, alamatnya sudah pasti neraka. Maka curang yang di zaman tabi'in itu dianggap sepele, remeh, lebih remeh dari rambut, apalagi di zaman hari ini. Di zaman sekarang ini dianggap remeh, seremeh-remehnya, dianggap tidak apa-apa. Maka sesungguhnya itu sangat membinasakan dengan nyata. Ini curang. Wa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, keluarga besar kita, tetangga-tetangga, sahabat-sahabat terbaik kita, Allah jaga, Allah lindungi supaya tidak termasuk dalam orang-orang yang al-ghis ini atau orang yang curang ini. Sehingga sanksinya adalah konsekuensinya adalah tidak diakui sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga adalah dusta. Kadzib atau dusta ini, kalau kita ngomong sekarang, sehari-hari, Pak, sehari-hari di berbagai level, di berbagai kesempatan, di berbagai keadaan. Jangankan dusta kepada manusia, dusta kepada hewan piaraan saja itu tidak boleh, Pak. Yang punya banyak kucing, yang punya banyak ayam, yang punya banyak burung piaraan, itu manggil dengan pura-pura dikasih makan. Kalau ayam itu kuru kayak seolah-olah ngasih makan. Dia datang, ternyata kita tangkap, tidak dikasih makan. Ini juga dusta. Oh, ini serius ini, Pak. Dan ini sering, sangat banyak tidak kepikir oleh kita. Ngasih makan kucing. Di tempat saya itu banyak kucing itu. Nah, kalau saya manggil, misalkan saya punya apa itu bekas makan ikan, kepala apa itu saya panggil tuh, ning itu datang makan. Sehingga kalau saya tidak pegang makanan sekalipun, kalau saya bilang ning pus pasti dia datang. Tapi saya takut karena sudah tahu hukumnya seperti ini. Bahaya, tidak boleh. Ini kepada binatang loh, Pak. Apalagi kepada manusia. Yang bernama dusta itu meskipun kepada anak-anak juga. Ayo jangan nangis, nanti ini kalau Anda ada nangis itu hantunya nanti datang. Misalkan seperti itu. Ini bentuk kedustaan juga. Dan ini sehari-hari dilakukan, sehari-hari dipraktekkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan setelah tahu seperti ini, setelah kita ikuti kajian ini, baik yang offline seperti ini maupun yang online di media sosial, itu bisa mengambil satu ibrah. Berhati-hati di dalam berucap.
agar tidak termasuk kadzib. Yang kadzib itu adalah satu hal perkara besar yang membinasakan, yang sangat membinasakan. Kemarin di dalam kajian yang lalu sudah kita lakukan, seseorang berbuat dusta hingga dia terus berbuat dusta, maka Allah sampai Allah kemudian mencatat dia dicap sebagai seorang pendusta. Jadi dusta atau bohong itu kalau sekali ringan Pak, sekali ringan, diulangi lagi. Kalau sudah berulang-ulang sudah menjadi kebiasaan. Sehingga kalau tidak bohong itu bibirnya sakit atau giginya ngilu. Sehingga hari-harinya dipenuhi dengan kebohongan dan kebohongan. Saya pernah Pak menyaksikan seorang tokoh nasional, tokoh terkemuka nasional. Ketika ada di dalam berita, di dalam TV itu, beliau ada di dalam mobil. Dalam mobilnya baru jalan, biasa banyak masyarakat yang mengejar-ngejar begitu, ngomong apa begitu. Terus si tokoh ini bilang, oh iya, ngomong seperti mengiyakan itu, begitu ini sudah berlalu, kaca ditutup, si tokoh ini menunjukkan mimik seolah-olah tak abusi, seperti itu. Dan itu nyata di depan kamera disiarkan, dan itu sudah biasa, bukan aib. Seolah-olah keberhasilan membohongi seseorang tadi itu, yang betul-betul seperti sangat berharap sesuatu tadi itu, dijawab iya, di lip service seperti itu. Begitu sudah berlalu dia senang gitu, dia senang, tak apusi, seolah seperti itu. Dan itu dipertontonkan ke segenap khalayak. Artinya apa? Kebohongan sudah bukan menjadi aib, sudah seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik tadi itu, sudah sedemikian lebih remeh dari sehelai rambut yang brodol, seperti itu. Padahal kedustaan, naudzubillah, kalau sudah dicap sebagai pendusta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia alamatnya sudah jelas. Dan ini menggejala. Orang yang berdusta sekali itu akhirnya cenderung butuh untuk dusta yang kedua kalinya demi untuk menutupi kedustaan sebelumnya. Sudah berdusta, maka untuk menutupi supaya tidak dianggap dusta, maka dia ngarang cerita baru, ngarang dusta baru. Ini akhirnya bersambung dustanya, maka sampai tertulis sebagai pendusta tadi. Ya, ini kadzib. Hal ketiga yang merupakan sesuatu yang saat zaman tabi'in saja sudah dianggap remeh, apalagi sekarang, yang padahal itu sedemikian serius dan sedemikian membinasakan dan menghancurkan. Yang terakhir itu adalah kasful aurat, membuka aurat, laki-laki maupun perempuan, tetapi pembahasannya lebih pada menitik beratkan pada perempuan, karena aurat laki-laki ini relatif pasti terjaga Pak, yakni antara pusar dan lutut. Itu asalkan sudah tertutup berarti aurat sudah tertutup. Seapes-apesnya, kalau nggak ada kain lagi, sudah misalkan seperti itu, sholat yang penting dari pusar sampai lutut itu tertutup, itu sudah menutup aurat, sudah sah sholatnya seorang laki-laki. Tetapi seorang perempuan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali ini dan ini, begitu. Kecuali ini dan ini, kecuali wajah dan telapak tangan. Ini menjadi evaluasi kita bersama Bapak Ibu sekalian. Di zaman tabi'in ini sudah ada pergeseran. Orang pakai kerudung sudah tidak lagi serapat ketika masih zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesininya ya kerudung hanya sekedar diserempangkan, ya diserempangkan, atau tidak pakai kerudung. Dan itu sudah menjadi kenormalan, kewajaran. Kasbul aurat ini, membuka aurat, nyata-nyata loh Pak, seperti itu Pak. Bahkan para tokoh-tokoh terkemuka, tokoh-tokoh agama yang dianggap sangat terkemuka di Indonesia ini, keluarganya juga tidak menutup aurat, juga kasbul aurat.
konon ada penafsiran yang berbeda begitu. Yang dimaksud jilbab itu apa, yang terlepas dari itu semua, perintah Nabi adalah untuk menutup aurat itu, menutup. Dan menutup tidak hanya tertutup dari pandangan wajah, pandangan mata yang terlihat, misalkan rambut, tidak hanya rambut itu tertutup, misalkan tubuh juga tidak hanya asal tertutupi, asal terbungkus oleh kain, tetapi yang dimaksud aurat ini adalah juga meliputi bentuk tubuh. Meskipun seluruh tubuh sampai wajahnya ini pakai cadar misalkan, tapi press body Pak, ini dianggap juga telanjang, berpakaian tapi telanjang, semuanya ditutup. Kalau kita lihat deh ke orang mau senam misalkan, ini kita sering lihat orang mau senam itu tertutup Pak, semua sampai sepatuan, sepatu nyambung kaos kaki, nyambung legging ke atas, kaos nyambung terus. Kalaupun pakai kaos seragamnya senam yang pendek, itu luarnya masih pakai apa itu, seperti itu, tertutup semua pakai jilbab, jilbabnya juga dimasukkan. Tetapi ketika dia berdiri itu bentuknya persis bentuknya orang telanjang itu Pak, sudah Pak, namanya orang mau senam ya Pak, seperti itu. Ini berpakaian tapi telanjang, dan ini sudah sangat dimaklumi, apalagi di masyarakat sekarang. Kita nggak ngomong masyarakat sekarang, di zaman tabiin itu sudah terjadi pergeseran. Ya mungkin ya tidak ada lah pakaian senam waktu itu, atau tidak seperti itu. Tetapi ketika menutup aurat, ketika berjilbab, jilbabnya ini sudah acak adul. Atau ada yang berjilbab tapi kemudian apa ini Pak, kerudung, jilbab rapi tapi ini dikeluarkan rambutnya. Ada seperti itu, ada tren seperti itu. Jadi sesuatu yang sedemikian membinasakan. Atau pakai baju longgar semuanya tertutup, longgar tapi tipis Pak, sehingga masih terawang kelihatan. Ini juga masih belum dianggap menutup aurat. Yang benar itu menutup, tidak saja menutup kulit tetapi juga menutup bentuk tubuh, longgar pastinya, dan kainnya itu tidak serawang atau tidak terawang. Kalau begitu, kalau perempuan pakai celana gimana Ustaz? Itulah yang sekarang sudah dianggap normal, pakai celana. Celana itu kan berarti membagi kaki wanita itu menjadi dua, kayak celana panjang, meskipun celananya itu tidak press, tidak legging, tetapi ketika seseorang wanita pakai celana, maka bentuk kakinya itu kelihatan. Nah, itu tidak syar'i Pak, hati-hati. Dan ini sudah ya, tadilah merupakan bentuk kewajaran untuk sekarang ini. Salah kaprah, sudah salah tapi kaprah, karena sudah sangat sedemikian umum. Bahkan dengan santainya orang juga tidak pakai kerudung. Oh itu ada anaknya Gus siapa, anaknya Kiai siapa kok juga nggak pakai. Lu kita beragama tidak merujuk pada tokoh tertentu, kita merujuk pada yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ajarkan. Siapapun yang membicarakan tentang agama, apabila rujukannya tidak sampai kepada para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pendapat itu wajib ditinggalkan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menyatakan menutup aurat dengan ketentuan syara itu wajib, maka meskipun ada orang yang dianggap wali sekalipun di dunia ini, yang kemudian rujukan pendapatnya tidak nyambung pada pendapat para sahabat dan Rasulullah, wajib ditinggalkan. Apalagi tokoh-tokoh masa kini yang meskipun profesor, meskipun doktor, lulusan Mesir, lulusan mana-mana misalkan, meskipun jenggotnya itu panjangnya, meskipun sorbannya itu tebal, tasbihnya besar-besar misalnya, tetapi apabila dia berbicara tentang agama, tetapi yang dibicarakan ini tidak connect, tidak sambung dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib ditinggalkan. Maka kita tidak gampang-gampang menerima fatwa,
Tidak gampang-gampang buka YouTube kemudian mengambil itu sebagai ajaran. Harus kita cek, Pak. Harus kita teliti. Jangan langsung tidak dipakai dan jangan langsung dipakai. Kalau kita mendengar suatu ajaran suatu agama, apalagi di zaman-zaman sekarang ini. Pendapat tokoh itu tadi di YouTube atau di TV atau di mana itu, atau di masjid besar sekalipun, di pondok besar sekalipun, harus kita merujuk, harus kita cek apakah pendapatnya ini sarujuk dengan pendapat para sahabat dari periwayatan yang sahih dan sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal beribadah lagi, Pak, ada orang yang kemarin waktu di sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas itu disinggung. Ada seorang yang seolah-olah ingin sedemikian taat kepada Allah sehingga melampaui apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Ketika 3 orang bertanya pada Sayyidah Aisyah, bagaimana amalan Rasulullah? Oh, Rasulullah itu rajin sholat tahajud. Oh, Rasulullah itu rajin sholat sunnah. Itu. Kemudian dia pulang dan dia menyatakan, 3 orang ini. Orang menyatakan, kalau begitu aku akan berusaha sedemikian taat kepada Allah, aku akan sholat malam sepanjang malam dan tidak tidur. Satunya ngomong, kalau begitu aku akan puasa sepanjang hari, puasa tidak pernah buka. Terus kemudian satunya lagi ngomong, kalau begitu aku ingin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ingin cinta saya terhalang, antara cinta saya dengan cinta Allah tidak ingin terhalang sehingga saya tidak akan menikah. Maka ketika berita ini sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa akulah orang yang paling takut, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan padahal aku sholat malam, aku juga tidur, aku puasa, aku juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka yang kita dapati itu di zaman Nabi, Pak, sudah ada orang yang mengada-ada seperti itu, melebih-lebihkan, mengurang-ngurangi seperti itu. Artinya apa? Pendapatnya yang dia lakukan itu melampaui atau tidak sama dengan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amalkan atau ajarkan. Apalagi sekarang, zaman 1500 tahun setelah Nabi, banyak tokoh-tokoh agama, banyak orang-orang yang ditokohkan dianggap sudah profesor, doktor, bahkan menulis tafsir berjilid-jilid, sudah dianggap sebagai tokoh utama di negeri ini, sebagai wali, sebagai ini dan itu. Tetapi ternyata prinsip keagamaannya, pendapat agamanya tidak cocok dengan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Maka ini wajib kita ingkari, wajib kita ingkari. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan cukup menjadikan pembimbing, penuntun, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk saya pribadi yang kebagian untuk menyampaikan ini. Mudah-mudahan juga mendapatkan keberkahan dan kita hidup mati kita terbimbing di dalam ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.